Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah komunikasi kesehatan. Untuk pertemuan yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan unsur apa saja sih yang harus ada dalam sebuah komunikasi. Tentunya 2 SKS ini kita akan habiskan 1 SKS untuk teori selama 50 menit. Lalu nanti sisanya kita akan berfokus kepada praktik selama 170 menit. Stay tune terus. Kita mulai saja. Sebagai pendahuluannya adalah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan perorangan, kelompok maupun perorangan dengan kelompok. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi interaksi sosial adalah kemampuan berkomunikasi pada manusia. Nah, berdasarkan hal tersebut, komunikasi itu penting untuk bisa melangsungkan sebuah interaksi sosial, sehingga perlu sekali bagi seseorang yang akan melakukan komunikasi untuk bisa memperhatikan unsur-unsur dalam sebuah komunikasi. Nah, tentunya hari ini kita akan coba mengulas terkait dengan unsur apa saja yang memang menjadi unsur penting dalam sebuah komunikasi. Ya, di dalam sebuah komunikasi, komponen-komponen komunikasi atau unsur-unsur komunikasi yang tidak boleh lepas itu ada 5. Ya, yang pertama adalah bagaimana peran seorang komunikator dalam memberikan pesannya. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikan itu memiliki waktu yang cukup luang untuk mendengarkan informasinya. Kemudian faktor yang ketiga atau unsur yang ketiga adalah bagaimana pesan itu dikemas supaya bisa diterima oleh seluruh sasaran. Kemudian yang keempat adalah saluran atau media yang digunakan. Kira-kira media ataupun saluran apa yang dipergunakan sehingga pesan itu cukup menarik, bisa diterima dan bisa dipahami oleh sasaran. Dan yang terakhir penting sekali untuk melakukan penilaian terkait dengan bagaimana umpan balik atau respon seorang komunikan dalam menerima informasi dari yang disampaikan oleh seorang komunikator. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan bahas yang pertama adalah berkaitan dengan komunikator. Ya, apa itu komunikator? Nah, di sini mari kita akan bahas sama-sama bahwa seorang komunikator itu adalah seseorang atau kelompok yang merupakan tempat asalnya pesan itu ada, atau sumber berita atau informasi yang disampaikan. Ya, bahkan ada beberapa definisi yang bisa kita pakai yang terkait dengan komunikator. Harold mengatakan bahwa komunikator sering juga diistilahkan sebagai short, ya, atau sender sebagai seorang pengirim pesan, atau pemberi kode atau encoder, ya. Kemudian bisa juga digunakan istilahnya adalah speaker atau pembicara dan bahkan yang mengorganisasikan sebuah komunikasi. Ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan apa itu komunikator. Komunikator juga didefinisikan sebagai pihak yang memiliki inisiatif atau memiliki kebutuhan untuk bisa berkomunikasi. Nah, ini bisa disampaikan secara individu, kelompok, organisasi maupun hal-hal yang lainnya. Tentu dalam hal ini penting sekali untuk bisa memahami bahwa komunikator itu memegang peranan penting di mana sebagai sumber pesan, ya. Dia yang memberikan pesan, artinya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan agar pesan itu bisa tersampaikan terhadap komunikan. Yang selanjutnya, apa saja sih yang harus diperhatikan sebagai seorang komunikator atau sumber dari si pesannya itu sendiri, ya, sumber dari pesan itu. Dari aspek beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan, di sini Ruben menyatakan bahwa ada 6 faktor. Ada 6 hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah proximity, ya. Kemudian yang kedua adalah kesamaan daya tarik. Kemudian yang ketiga adalah similarity. Kemudian yang selanjutnya adalah
kredibilitas, kemudian adalah kelihayan atau kepandaian dalam menyampaikan pesan, kemudian yang paling penting, bukan yang paling penting, menjadi salah satu bagian yang memang berpengaruh adalah bagaimana seorang komunikator itu status atau kewenangan atau kekuasaannya berada di publik itu seperti apa, sehingga pesan yang disampaikannya bisa cukup signifikan untuk berpengaruh terhadap penyampaian pesan. Mari kita bahas yang pertama adalah memiliki proximity dengan sasaran. Tentunya dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah jarak seseorang dengan sumber yang mempengaruhi perhatian. Semakin dekat jaraknya, semakin besar peluang untuk terpapar pesan. Ya, dalam hal ini mungkin jarak yang dimaksudkan adalah jarak fisik maupun jarak sosial. Ya, Anda bisa membayangkan bahwa ketika jarak fisiknya terlalu jauh, pesan yang disampaikannya pun tidak akan secara utuh. Ya, jadi memang butuh kedekatan secara fisik. Kemudian kedekatan yang kedua adalah kedekatan secara aspek sosial. Jadi sender atau pengirim pesan itu adalah bukan orang asing. Mereka sudah ada penjajakan hubungan sosial sebelumnya. Semakin baik hubungan sosialnya, maka pesan itu akan semakin bisa diterima oleh sasaran. Hal ini mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan profil penyampai informasinya. Dalam hal ini adalah kedekatan secara aspek sosial. Itu menjadi bagian dari pada hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh seorang komunikator, yaitu proximity, yaitu memiliki kedekatan baik itu jarak secara fisik maupun secara sosial. Komponen atau unsur pesan, unsur dalam komunikasi yang lainnya yang memiliki pengaruh adalah unsur pesan. Pesan atau informasi dari komunikator yang disampaikan kepada komunikan melalui penggunaan bahasa, lambang, tulisan, gambar, gerakan, lambaian, kerdipan, warna, bunyi, ya, bendera, suara, bahasa apapun yang dikeluarkan oleh manusia. Itulah yang mungkin penting sekali. Komponen pesan ini menjadi sebuah komponen yang betul-betul menjadi bagian dari teknik komunikasi. Komunikasi baik tidaknya tergantung daripada isi pesannya. Sehingga di dalam unsur pesan sendiri nih, misalkan pesan itu unsurnya yang pertama adalah harus command attention, ya, mengembangkan sebuah ide pokok bahasan yang menjadi strategi. Ya, jangan terlalu banyak ide. Jadi kalau mau berbicara itu cukup satu pesan atau satu ide saja yang mau disampaikan. Kemudian yang kedua, clarify to message. Pesan yang efektif itu dapat memberikan informasi baru sesuai dengan kebutuhan halayak. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan rasa percaya. Ya, pesan yang disampaikannya harus dapat dipercaya karena harus disampaikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Lalu yang keempat adalah communicate benefit, ya. Pesan itu harus memberikan keuntungan. Ya, keuntungan baik itu bagi si penerima pesan, ya, terutama. Ada apa nih? Saya mau mengikuti kegiatan penyuluhan, kira-kira setelah penyuluhan saya dapat apa? Salah satunya adalah keuntungan yang bisa diraih adalah dengan perubahan pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah konsisten. Pesan itu juga harus konsisten, bahwa pesan yang disampaikan adalah pesan utama yang tidak berubah-ubah. Kalau hari ini saya bicara bahwa DBD bukan penyakit tidak menular, maka esok pun saya tetap harus berbicara DBD itu adalah suatu penyakit yang menular, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah pesan itu harus menyentuh rasa dan akal. Dalam mengemas sebuah pesan, bagaimana nilai-nilai emosi dan membangkitkan, ya, nalar kita, rasa kita, akal kita, supaya betul-betul pesan itu bisa diterima. Salah satunya adalah bagaimana pesan itu menyentuh akal dan hati. Misalkan contoh, ketika kita bilang bahwa pneumonia adalah pembunuh utama bayi, maka yang terbersit dari penerima pesan adalah rasa yang disentuh. Lalu yang terakhir, pesan itu harus memenuhi unsur yaitu adanya call to action, mendorong seseorang untuk mau melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pemberi pesan.
Komponen yang selanjutnya adalah komunikan atau receiver, penerima pesan ya, penerima pesan. Jadi harus apa yang harus saya lakukan sebagai seorang penerima pesan? Yang pertama adalah yang paling penting ya. Yang paling penting adalah untuk menjadi penerima pesan itu adalah memiliki waktu yang luang agar memiliki perhatian atau atensi ya yang dimiliki oleh si komunikan itu untuk menerima informasi yang disampaikan oleh komunikan. Kemudian memiliki pengetahuan, meskipun tidak harus bagus pengetahuannya, tetapi dasar pengetahuannya yang cukup itu akan membantu memperkuat penerimaan pesan. Beda dengan ketika kita mengintervensi atau mengedukasi suatu kelompok masyarakat yang sama sekali tidak memiliki dasar gitu si pengetahuannya, misalkan nol pisan. Jadi harus berupaya ya untuk memberikan penjelasan bebeakan lah, katakanlah seperti itu, supaya pesan itu tetap bisa diterima oleh sasaran. Mungkin tenaganya akan beda dengan mereka yang sudah memiliki dasar pengetahuan yang cukup, tinggal mungkin ditambahkan, diperkuat, apalagi keterampilan ya, keterampilannya yang tadinya sudah bisa mengukur tinggi badan, berat badan, tinggal diperhalus bagaimana tekniknya dan lain sebagainya, ada aturan main dan lain sebagainya. Lalu memiliki keterampilan untuk merespon. Nah ini seorang komunikan yang baik itu adalah merespon ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda di situasi komunikasi dengan lawan bicara Anda, kemudian si lawan bicara Anda asik main HP tanpa merespon. Nah itu adalah kegagalan sebuah komunikasi. Jadi seorang reseptor yang baik itu dia mendengarkan tetapi merespon, tidak cukup hanya menjadi pendengar tapi juga merespon terhadap apa yang disampaikan. Ada saluran dan media komunikasi. Ini adalah media apa yang membantu penyampaian pesan. Misalkan ketika kita ingin memperkuat ya sebuah ilustrasi tentang bentuk virus corona itu seperti apa, maka media penayangan video dengan pool hasil pembesaran dari mikroskop itu akan membantu. Atau misalkan proses melakukan gerakan senam pada lansia gitu. Kalau gerakannya tidak bisa dicontohkan, kita bisa menayangkan dalam bentuk video sehingga lansia nanti akan berfokus terhadap penayangan video untuk mengikuti gerakan-gerakannya. Termasuk demonstrasi dalam pembuatan MPASI dan lain sebagainya. Media ini cukup memiliki peran yang penting. Nanti mungkin ada penjelasan secara khusus. Media itu ada media cetak yang hanya mengandalkan penglihatan, ada media elektronik yang dia mengandalkan pendengaran maupun penglihatan. Jadi mana yang memiliki tingkat efektivitas, tentu dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk penjelasan media yang pasti nanti mungkin akan ada satu season yang akan berbicara tentang media, tetapi penting sekali untuk memahami bahwa media ini menjadi penyalur informasi yang paling baik. Gunakan media yang praktis ya. Praktis itu misalkan pada satu situasi Anda misalkan membawa PowerPoint, laptop yang LCD-nya mau penyuluhan di satu wilayah, ternyata wilayah tersebut tidak ada listrik, maka dikategorikan media tersebut tidak efektif. Jadi kita harus tahu dulu situasinya seperti apa. Nah, semakin rumit tingkat medianya, maka semakin semakin akan sulit untuk penyampaian informasi. Lalu ada tingkat media yang paling mudah untuk dicerna. Salah satunya menurut El Gardel ya. Media yang paling tepat itu adalah media asli. Misalkan Anda mau penyuluhan terkait dengan komposisi makanan-makanan bergizi, kategori protein, karbohidrat, mineral, dan lain sebagainya. Itu alangkah lebih baiknya kalau kita tidak membawa dalam bentuk gambar atau penayangan video, tetapi dalam bentuk media aslinya. Tempena tempe asli, laukna lauk asli. Apalagi sekarang kan sudah ada ininya ya, food model ya, yang hampir menyerupai ya. Meskipun tidak 100% tetapi hampir menyerupai. Seperti itu ya. Bagaimana syarat pesan yang baik? Yang pertama adalah pesan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan komunikan tadi yang saya sampaikan. Survei terlebih dahulu, jangan sampai kita mengemas sebuah pesan ternyata pesan itu tidak dibutuhkan. Misalkan saya datang ke suatu wilayah lalu bicara masalah resiko penyakit jantung dan sebagainya. Padahal di wilayah tersebut misalkan bergaya hidup sehat, kemudian prevalensi jantungnya rendah, sehingga informasi yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pada akhirnya mengganggu dalam proses komunikasi, yaitu dengan respon yang mungkin orang tidak akan fokus terhadap informasinya. Tapi berbeda kalau misalkan kita mau melakukan sebuah penyuluhan di suatu wilayah, kemudian kita survei terlebih dahulu, wilayah tersebut itu ternyata tinggi angka ISPA-nya, dan ISPA itu resikonya paling banyak disebabkan karena perilaku merokok di dalam rumah. Maka ketika kita memberikan edukasi kepada
sasaran, kita sampaikan bahwa di wilayah ini berdasarkan data puskesmas didapatkan bahwa kejadian ISPA-nya cukup tinggi. Lalu kita ajak si komunikan itu untuk yuk gimana caranya supaya mencegah atau menanggulangi angka kejadian ISPA biar tidak bertambah. Apa yang harus kita lakukan? Oh ternyata kita sampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh si komunikator menyebutkan bahwa faktor yang berhubungan langsung dengan kejadian ISPA adalah perilaku merokok pada masyarakat, katakanlah seperti itu di dalam rumah tangga. Nah, maka mungkin penting untuk menyampaikan ini loh dampak rokok terhadap paru-paru bayi ataupun balita. Resiko terburuknya apa? Dengan memberikan solusi. Solusinya itu bukan berarti kita mengusir orang yang merokok di dalam rumah, tidak juga. Tapi bagaimana memberikan edukasi kepada perokok untuk mencari tempat yang layak untuk melakukan aktivitas merokok jauh dari komunitas yang resiko tinggi seperti bayi, ibu hamil, balita, lansia dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa dibangun sebuah kesepakatan menentukan pojok rokok. Jadi setiap orang yang akan melakukan aktivitas merokok, dia akan keluar dengan sendirinya dan menggunakan fasilitas pojok rokok sehingga bisa menurunkan kejadian ISPA pada bayi balita yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya tidak bertele-tele, singkat ya. Tetapi penyampaiannya jelas itu jelas informasinya berdasarkan sumber apa dan lain sebagainya, lalu jelas intonasinya, pelafalan kalimat. Jadi misalkan kalau ada hambatan dalam komunikasi seperti si pematerinya cadel atau ngosom atau teka harti, bahkan nyaris tidak mampu berkomunikasi dengan baik, itu akan menjadi salah satu penghambat penyampaian pesan. Kemudian menggunakan saluran atau channel atau media yang mudah dimengerti. Ini tentu mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan anak-anak, tentu tidak bisa kita hanya memaparkan PowerPoint di mana anak-anak tidak mampu membaca, tetapi bagaimana memutarkan video atau mengedukasi melalui permainan-permainan. Mungkin sedikit saya sampaikan, saya misalkan memiliki hak cipta terkait dengan permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga ini saya coba untuk kepada anak-anak sekolah. Biarkan mereka bermain ular tangga tanpa mereka sadari mereka sedang diedukasi, karena isi dari ular tangganya itu ada terkait dengan PHBS di sekolah. Atau misalkan permainan kuartet, yuk kita main kartu gitu, padahal di kartunya itu jelas bahwa dia mengkelompokkan sesuai dengan isu-isu yang ada, misalkan sumber protein hewani. Nah, jenis si kartunya itu dari mulai daging dan lain sebagainya. Nanti mungkin dikelompokkan tanpa mereka sadari bahwa dia sedang diberikan edukasi, karena di dalam prosesnya dia merasa bahwa saluran yang digunakan adalah saluran permainan. Bahkan saya membuat sebuah media lagi, yaitu pecelek ya, kalau istilahnya pecelek, engklek dan lain sebagainya, atau sondah ya, katakan seperti itu. Anak-anak diturunkan semuanya, yuk orang para recelek gitu dan lain sebagainya. Padahal di dalam media pecelek tersebut ada informasi bahwa misalkan apa penyebab diare, kemudian bagaimana diare bisa dicegah. Nah, tanpa mereka sadari mereka sedang diedukasi. Tentunya media ini tidak akan tepat kalau dilakukan oleh sasaran data, mungkin ibu-ibu para recelek dan lain sebagainya, atau ibu-ibu marahin kartu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau ibu-ibu boleh tuh nanti penayangan video atau demonstrasi. Ibu-ibu mah biasanya lebih senang dengan demonstrasi, misalkan membuat larutan gula garam untuk mengurangi resiko dehidrasi pada pasien diare di rumah. Itu lebih senang kalau ibu-ibu itu pelibatan dalam bentuk keterampilan itu lebih disukai. Dan yang terakhir adalah pesan yang baik itu adalah mungkin si pemateri itu harus melakukan sebuah penyimpulan ketika memberikan informasi, penegasan kembali. Misalkan berkali-kali ya, TBC itu bukan penyakit keturunan tetapi penyakit menular. Kenapa bisa terjadi pada satu keluarga? Karena kaitannya misalkan dengan kontak erat seperti itu. Jadi penegasan-penegasan seperti ini menjadi syarat yang penting dalam sebuah pesan yang baik. Yang terakhir adalah efek atau umpan balik. Ini adalah respon tanggapan jawaban apabila kita menyampaikan informasi. Kita harus tahu nih bagaimana responnya. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya misalkan asupan protein untuk memulihkan kondisi stunting pada balita yang menderita stunting. Saya sampaikan seperti itu. Apakah semua orang tertuju ke kita atau malah ya ada yang asik main HP, aya nu ngobrol dan lain sebagainya. Itu adalah efek ataupun umpan balik yang bisa kita ukur. Artinya itu bisa jadi materi yang kita sampaikan tidak cukup menarik perhatiannya.
Kemudian atau faktor-faktor lain banyak juga, tidak hanya materinya tidak menarik ya, tetapi mungkin ada yang misalkan si komunikannya merasa bahwa saya sudah pernah mendapatkan informasi, makanya tadi informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian harus ada semacam naonnya eta teh namana teh perjanjian terlebih dahulu. Selama proses pemberian edukasi, seluruh peserta tidak boleh menggunakan handphone, tidak mengaktifkan karena harus berfokus dan lain sebagainya. Itu mungkin penting untuk disampaikan supaya tidak memiliki respon yang buruk. Lalu untuk menggali respon yang lainnya adalah bagaimana kita melakukan pengulangan setelah menyampaikan pesan selesai. Misalkan ada beberapa komponen gizi, lalu kita kasih feedback kepada responden kita. Feedback itu bisa dilakukan dengan pemberian kuesioner. Ya, sebelum dan sesudah diukur apakah ada perubahan atau tidak, itu boleh dilakukan. Atau misalkan yang paling mudah untuk dilakukan, bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami dengan apa yang saya sampaikan. Ternyata biasanya rata-rata paham, apalagi kalau ditanyakan apakah ada pertanyaan, pasti cari cing, padahal banyak pertanyaan. Nah, itu mungkin kembali lagi strateginya kepada si komunikator. Bagaimana kita melakukan umpan balik, misalkan sok saha anu tiasa menyebutkan bahwa komponen protein apa dari hewani, misalkan ibu siapa, nanti kita kasih gift ataupun misalkan applause ataupun apapun. Nah, itu bentuk-bentuk bahwa penyampaian informasi kita sudah tepat sasaran dan bisa diterima oleh sasaran. Baik, kita lanjutkan kepada kegiatan praktik ya. Karena SKS mata kuliah komunikasi kesehatan ini ada dua, satu SKS teori dan satu SKS praktik. Maka satu SKS ini kita akan habiskan di 170 menit. Tugas praktiknya hari ini adalah bagaimana membuat video perencanaan komunikasi ya, yang tentunya berkenaan dengan materi hari ini, yaitu mengusun tentang unsur dalam sebuah komunikasi. Tugasnya dibagi menjadi 5 kelompok ya, dalam 24 mahasiswa ya kalau nggak salah, 23 mahasiswa. Silakan untuk dibagi kelompok menjadi 5 kelompok berdasarkan nomor urut absen saja. Misalkan absen 1, 2, 3, 4, 5, nanti absen ke-6 sampai selanjutnya itu kembali lagi ke nomor 1, 2, 3, nanti mungkin papasannya adalah sesuai dengan nomor urut. Deadline tugasnya adalah harus hari ini, maksimal di jam 12.30 sesuai dengan jamnya praktik, kemudian dikirim via e-learning. Nanti mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui tata cara masuk e-learning dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan seperti itu. Materi video yang harus dimunculkan, yang pertama untuk kelompok yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik. Tapi tentu di dalam hal ini nanti video yang dimunculkan itu bukan hanya bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik, tapi sampaikan lagi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang komunikator gitu. Nah, dalam bentuk video boleh peragaan Anda sebagai modelnya, atau boleh juga dalam bentuk gambar atau animasi, tetapi yang dibuat dalam bentuk videonya. Kemudian yang kedua juga sama, judul besarnya adalah bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dan mudah dimengerti oleh sasaran. Boleh nanti mengilustrasikan, misalkan ada penayangan video terkait dengan si pematerinya atau komunikatornya itu mengemas pesannya sulit dimengerti sehingga banyak pertanyaan, itu bolehlah, silakan semenarik mungkin. Begitu pula dengan kelompok ketiga yaitu komunikan yang komunikatif. Nanti mungkin diilustrasikan ada komunikan yang ditayangkan dalam bentuk kalau kita memberikan penyuluhan kemudian komunikannya tidak aktif, pasif lah katakanlah, tidak respon dan lain sebagainya, akhirnya berdampak terhadap tercapai atau tidaknya sebuah tujuan komunikasi. Lalu nanti mungkin di sisi lain boleh menayangkan terkait dengan video apabila si komunikannya aktif gitu sehingga komunikasinya menjadi lancar. Begitu pula dengan kelompok keempat. Kelompok keempat nanti akan berbicara terkait dengan media apa. Boleh nanti jenis-jenis media yang dipakai. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana media itu memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada sasaran ya. Efektifnya seperti apa, diilustrasikan saja gitu bagaimana media itu punya peran, kemudian mampu merangsang panca indera manusia
dalam menerima informasi baik secara penglihatan maupun pendengaran, kemudian dari aspek itu kemudian sampai ke penyimpanan memori ya, kemampuan menyimpan informasi, lalu mencerna informasi dan tahapannya. Lalu yang terakhir, ini boleh dibuat video bagaimana seorang komunikator sedang melakukan umpan balik. Nanti mungkin diilustrasikan, boleh dua versi ya. Bisa versi yang tidak ada respon, tidak direspon oleh si respondennya gitu, oleh si sasarannya. Kemudian ada yang direspon, dia bisa menjawab kembali, mendefinisikan kembali. Boleh modelnya, boleh mahasiswa sendiri, kemudian boleh juga dalam bentuk animasi, dalam bentuk foto, dan lain sebagainya, mungkin itu diperbolehkan. Nah, nanti silakan dikumpulkan. Untuk video yang terpilih akan saya publish di websitenya Stikes Respati, baik itu di akun Facebook juga, bukan Facebook YouTube ya, YouTube Stikes, sekaligus dengan nanti akan masuk di Instagramnya Pojok Promkes. Nanti mungkin wajib follow ya Pojok Promkesnya. Kemudian yang terakhir mungkin saya sampaikan, tadi saya sudah meminta bantuan PJ, dimohon untuk kesediaannya membeli ebook ya, dengan catatan semua materi sudah ada di sana. Sebetulnya penjelasan-penjelasan secara detailnya ada di sana gitu. Jadi insya Allah ebook ini akan menjadi buku pegangan mahasiswa sampai dengan semester akhir. Insya Allah ini akan berkelanjutan, bisa dipakai ya, hanya dengan membayarkan registrasi untuk login ke Google Playbook-nya dengan harga 25.000. Insya Allah ini menjadi salah satu wujud apresiasi terhadap karya dosen ya. Mumpung masih kene daring, masih ibuk-ibukan, belum cetak. Kalau cetak lumayan biayanya besar. Ini hanya dalam proses seperti ini. Mohon bantuannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.